Maaf Ibu, saya mau ngundang anak-anak dulu supaya segera masuk. Saya sudah memberikan informasi ke anak-anak via WA. Tapi ini baru ini. Aduh. Yang lainnya mana ini? Mugni, Mugni, yang lainnya mana? Sabar nunggu ya. Jadi eh sampai kalian masuk semua gitu ya. Karena ya kalau cuma beberapa ya cuma juga dilanjutkan gitu ya. Jadi kita tunggu dulu supaya minimal ada 10 orang lah ya. Begini memang menghadapi siswa ya harus sabar lah ya, mudah-mudahan pada masuk semua ini. Alhamdulillah sudah ada yang masuk ya, semoga menambah lagi. Kabari yang lain, tolong kabarin yang lain ya, kita tetap tunggu. Oke. Kabari yang lain. Coba kita tunggu sampai 5 menit. Kalau 5 menit sudah tidak ada, kita lanjut. Oke. Pada kemana ini? Padahal sudah dikondisikan kemarin ya.
Oke, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Silahkan. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sepertinya ada beberapa yang belum masuk. Ini kenapa? Nggak ada kuota, Pak. Oh, ada kuota. Padahal kemarin udah dikondisiin ya. Udah wanti-wanti Mungkin ada yang supaya sakit juga, Pak. oh gitu. Ya kita doain aja lah yang sakit. Mudah-mudahan di pertemuan kedua dan ketiga bisa mengikuti Amin. ya, sehingga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin. Jangan lupa ya siapin tuh buku-bukunya, samping Iya, Pak. ya, alat tulisnya. Jadi jangan nyari-nyari pada saat mau presentasi. Iya, Pak. Oh ya, jangan lupa bagi yang hadir, mudah-mudahan jangan kendor belajarnya, tetap selalu semangat di dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu sudah diwajibkan bagi kaum muslim dan muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ilalahi, ya, dari buayan sampai ke liang kubur. Dan ilmu juga itu diibaratkan sebagai cahaya. Al ilmu nurun. Oke, Bapak akan berbagi layar. Yaitu kita akan mengamati persepsi. Perhatikan persepsi berikut ini. Coba diselokan atau Gambar apa ini? gambar anak lagi di dalam Amati kelas gambar lagi di bawah. ujian. Ada. Nah, di situ apa ya? Apa lagi selain yang sedang ujian? Kalau yang kalian lihat di dalam kelas itu apa? Ada meja, ada bangku, ada kursi. Ada berapa tuh mejanya? Ada 20. Ada 20, kursinya juga 20. Kalau kalian lihat dari kiri ke kanan itu ada berapa meja? Yang paling depan Ada 4. ada 4. Ya, itu disebut sebagai apa? Dari kiri ke kanan? Baris. Baris. Kalau dari depan ke belakang? Kolom. Kolom. Ada berapa meja dari depan ke belakang? 5. Perhatikan, ini adalah persepsi yang kedua. Kalau kalian lihat tabel 1 dengan tabel 2 itu tidak cocok datanya, tetapi pada tabel ke-1 dan ke-3 ini datanya cocok ya. Jadi tabel 1 dan tabel 3 adalah kesamaan dua matrik. Oke, kita simak video berikut ini agar lebih jelas. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat.
dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang konsep matrik dan kesamaan dua matrik. Mari kita perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Pada kesempatan ini, mari kita mempelajari tentang pengertian matrik dan kesamaan matrik. Adapun tujuan yang akan kita capai pada saat ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian matrik, yang kedua menunjukkan elemen-elemen matrik, ketiga menjelaskan konsep kesamaan dua matrik, dan keempat terampil membuktikan kesamaan dua matrik yang dikaitkan dalam masalah kontekstual. Mari kita simak pengertian matrik berikut ini. Matrik adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Setiap bilangan disebut elemen. Perhatikan contoh berikut ini. Di bawah ini ada sekelompok nama yang sudah diatur membentuk sebuah matrik. Kita perhatikan panah dari kiri ke kanan. Panah dari kiri ke kanan, yaitu dari Ardi menuju ke Dea. Kita perhatikan itu merupakan baris pertama. Kemudian Ila, Lola, Egi, Okto, Abu, Nita itu merupakan baris kedua. Odi, Ella, Teti, Ati, Ros, Teti itu merupakan baris ketiga. Sedangkan panah yang menuju dari atas ke bawah yaitu Ardi, Ila, Adi itu merupakan kolom dan disebut sebagai kolom 1 atau kolom pertama. Nia, Lola, Ella itu merupakan kolom kedua. Nita, Egi, Teti kolom ketiga. Bobi, Okto, Ati kolom keempat. Ade, Abu, Ros kolom kelima. Dea, Nita, Teti kolom keenam. Di sini ada sebuah nama yang dilingkarin berwarna hijau. Ini adalah elemen yang berada pada baris 3 kolom 4. Kita perhatikan Ati yang dilingkarin hijau itu berada pada baris 3 dan kolom 4. Kemudian yang berwarna merah, dilingkarin merah, itu merupakan elemen pada kolom 5, yaitu Ade, Abu, dan Ros. Jika kita perhatikan banyaknya baris, yaitu 3, dan banyaknya kolom yaitu 6. Jadi kita bisa menuliskan ordo matrik yaitu 3 baris kali 6 kolom. Jenis-jenis matrik. Yang pertama matrik baris, di mana matrik baris ini kolom lebih banyak daripada baris. Kemudian yang kedua matrik kolom, di mana baris lebih banyak daripada kolom. Yang ketiga matrik persegi, di mana baris dan kolom jumlahnya sama. Yang keempat matrik identitas. Kalau kita perhatikan matrik identitas ini yaitu angka satunya itu membentuk sebuah diagonal. Jadi diagonalnya ini harus angka 1 dan yang lainnya 0. Kemudian yang kelima matrik diagonal, di mana di sini ada garis hijau
yaitu negatif 2, 1, 3, ini merupakan diagonalnya. Jadi diagonal ini tidak boleh angkanya 0, tapi angkanya bebas selain 0. Kemudian yang keenam, matriks 0, di mana matriks 0 ini elemennya atau anggotanya semuanya bernilai 0. Kemudian matriks transpos. Matriks transpos itu adalah matriks yang dirubah dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kesamaan matriks. Perhatikan ilustrasi masalah kontekstual di bawah ini. 2 orang pegawai retail dan kepala toko setiap 2 minggu sekali mencatat barang yang ada. Pada minggu ini mereka mencatat persediaan air mineral merek Aqua, Fit, dan 2 tang seperti di bawah ini. Untuk SPG yang pertama, kita lihat tabelnya ada di sebelah kiri. Kemudian SPG kedua bagian tengah, kemudian kepala toko bagian kanan. Dari data di atas, apa yang bisa disimpulkan? Nah, kalau kita perhatikan, pada catatan SPG 1 dengan SPG 2, itu ada sedikit perbedaan, yaitu pada catatan Aqua pada minggu pertama. Untuk Aqua, catatan SPG 1 pada minggu pertama yaitu 40. Sedangkan pada SPG kedua, catatan minggu pertama yaitu 39. Kemudian pada Fit untuk SPG 1 dan SPG 2 ini ada perbedaan juga pada minggu kedua. Kemudian 2 tang ini ada perbedaan. Untuk 2 tang pada minggu pertama dan minggu kedua pada catatan SPG 1 dan SPG 2 ini juga ada satu perbedaan, yaitu pada minggu kedua. Sedangkan SPG 1 dengan kepala toko ternyata setelah kita analisa, ya kita teliti, tidak ada yang sama akurat ya dengan catatan yang dibuat oleh kepala toko. Sedangkan SPG 2 tidak akurat dengan catatan kepala toko. Dari tabel di atas dapat kita tulis matrik A 40, 32, 36, 25, 7, 38, matrik B 39, 32, 36, 1, 5, 7, 37, matrik C 40, 32, 36, 20, 57, 38. Dari data A, B, dan C ternyata ada data yang sama, yaitu data A pada catatan SPG 1 dan data C pada catatan kepala toko. Karena semua elemennya seletak dan memiliki ordo yang sama, maka data A sama dengan data B. Disebut sebagai kesamaan 2 matrik. Matrik dikatakan sama jika memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, serta memiliki anggota atau elemennya sama dan seletak. Perhatikan contoh berikut. Diketahui matrik A sama dengan 2A 4, 7B dan matrik B 10, 4, 7, 2. Jika A sama dengan B, berapakah nilai 4A dikurang 3B? Perhatikan penyelesaiannya. Karena A sama dengan B, maka matrik 2A 4, 7B sama dengan 10, 4, 7, 2. Di situ ada yang Bapak warnain, Bapak lingkarin ya, yaitu 2A yang berwarna biru menuju ke matrik B yang berwarna biru. Karena 2A dengan 10 itu merupakan elemen yang seletak, maka 20A sama dengan 10.
A sama dengan 10 dibagi 2, maka A sama dengan 5. Sekarang kita perhatikan yang Bapak lingkari yang berwarna merah, yaitu B dengan angka 2, di mana B itu seletak dengan 2, maka B sama dengan 2. Sehingga nilai dari 4A dikurang 3B sama dengan 4 dikali 5 dikurang 3 kali 2 sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang ketiga. Diketahui matrik P sama dengan 2X ditambah Y 6, 10, 12 dan Q 24, 6, 10 X dikurang Y. Jika P sama dengan Q, berapa nilai X ditambah Y? Kita lihat penyelesaiannya. Karena P sama dengan Q, maka 2X ditambah Y 6, 10, 12 sama dengan 24, 6, 10 X dikurang Y. Ya, kita perhatikan Bapak sudah memberikan lingkaran biru pada matrik yang berada di sebelah kanan. Ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri atas, dengan matrik P yang berada di sebelah kiri atas, yaitu 2X ditambah Y dengan 24. Itu Bapak tandain karena keduanya merupakan matrik yang seletak, sehingga 2X ditambah Y sama dengan 24. Ini merupakan persamaan 1. Kemudian yang berwarna ungu yaitu 12 pada matrik P dan X dikurang Y pada matrik Q. Keduanya ini merupakan elemen yang seletak, yaitu 12 sama dengan X dikurang Y atau X dikurang Y sama dengan 12. Ini merupakan persamaan yang kedua. Untuk mencari variabel X dan variabel Y, kita bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi, bisa juga menggunakan campuran antara eliminasi dan substitusi, bisa juga dengan menggunakan matrik. Di sini Bapak menggunakan eliminasi. Yang pertama, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 2X ditambah Y sama dengan 24, X dikurang Y sama dengan 12. Pada variabel X, pada persamaan 1, variabel X memiliki koefisien 2, sedangkan variabel X pada persamaan kedua memiliki koefisien 1. Kemudian yang Y pada persamaan 1 memiliki koefisien 1, dan pada persamaan 2 variabel Y-nya memiliki koefisien negatif 1. Maka di sini Bapak menghilangkan variabel Y. Karena di atas positif dan di bawahnya negatif, supaya hilang Y-nya, maka Bapak kasih tanda positif. Sehingga 2X ditambah X sama dengan 3X plus X ditambah Y sama dengan 0. 24 ditambah 12 sama dengan 36. Sehingga 3X sama dengan 36. X sama dengan 36 dibagi 3, dan X-nya nilainya adalah 12. Setelah X-nya ketemu 12, maka kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, Bapak memilih dimasukkan ke persamaan 2, yaitu X dikurang Y sama dengan 12. Berarti 12 dikurang Y sama dengan 12. Maka min Y sama dengan 12 kurang 12. Min Y sama dengan 0. Maka Y-nya adalah 0. Jadi, nilai dari X tambah Y sama dengan 12 ditambah 0 sama dengan 12. Demikian materi kita pada hari ini.
Jangan lupa untuk selalu belajar dan mencoba, terus mencoba agar kalian menjadi orang hebat dan menjadi orang pintar. Jika sudah menjadi orang pintar dan orang hebat, jangan sombong, silahkan berbagi dengan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi materi yang telah kalian lihat dan dengarkan bersama-sama. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada pengisian LKPD. Silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Nih, terlihat ya di layar. Silahkan buka LKPD-nya. Ya. Nah, ini dalam LKPD sudah ada linknya ya. Silahkan kalian download ya. Untuk mengisinya silahkan kalian masuk ke kelompok kalian masing-masing yang sudah disediakan di Google Classroom. Adapun waktu pengerjaannya itu hanya 15 menit. Selesai kalian mengerjakan, silahkan kalian presentasikan nanti di kelas besar ya. Apa harap bagi yang mendapatkan tugas presentasi agar mempersiapkan diri ya, silahkan pilih kelompok masing-masing. Oke, silahkan kepada kelompok D untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, saya dari kelompok D dan anggota saya Suci Amelia, Muryasari, Wiwin Ismawati, dan Siti Munawaroh. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Data angka kelahiran bayi Kecamatan Sukadiri periode 2010 sampai 2015. Yang pertama yang menjadi baris adalah tahun 2010 sampai 2015, sedangkan yang menjadi kolomnya adalah RW 1 sampai RW 5. Tahun 2010 RW 1 20, RW 2 14, RW 3 15, RW 4 12, RW 5 10, dan 2011 RW 1 18, RW 2 18, RW 3 12, RW 4 11, RW 5 8, dan 2012 RW 1 12, RW 2 18, RW 3 12, RW 4 10, RW 5 6. Untuk 2013 RW 1 30, RW 2 13, RW 3 13, RW 4 8, RW 5 12, dan untuk 2014 RW 1 12, RW 2 10, RW 3 8, RW 4 7, RW 5 10. Untuk tahun 2015 RW 1 20, RW 2 12, RW 3 8, RW 4 15, RW 5 16. Dari nomor 3, dari tabel di atas rubahlah ke bentuk matriks. Apakah jelas layarnya? Belum. Coba diatur dulu layarnya, coba belum terlihat matriknya. Ya, dikit lagi. Ya, matriknya. Sudah? Silakan. Untuk nomor 4, berapa banyak baris dan kolom? 6 baris, 5 kolom. Untuk jawabannya. Nomor 5, berapakah banyak elemennya? 30 elemen. Jawabannya. Untuk nomor 6, sebutkan elemen yang ada pada baris kolom 2. Jawabannya 14, 18, 18, 13, 10, dan 13. Belum sampai situ. Masih di sini. Untuk nomor 7, sebutkan elemen yang ada pada baris 4 kolom 3. Layarnya belum terlihat nih. Aduh. Ulang aja, ulang. Belum terlihat. Iya. Ya, terus. Sudah? Belum pas, tar dulu.
Tuh. Iya. Langsung ke nomor. Lagi. Iya. Sudah. Iya. Untuk nomor 4, berapa banyak baris dan kolom? Jawabannya 6 baris 5 kolom. Dan nomor 5, berapakah banyak elemennya? Jawabannya adalah 30 elemen. Nomor 6, sebutkan elemen yang ada pada kolom 2. Jawabannya adalah 14, 18, 13, 10, dan 12. Untuk nomor 7, sebutkan elemen yang ada pada baris 4 kolom 3. Jawabannya adalah 13. Dan nomor 8, sebutkan elemen yang ada pada baris 2 kolom 4. Jawabannya adalah 11. Untuk 9, nilai dari A23 ditambah A32. Insya Allah, Pak. Untuk nomor 9, nilai dari A23 ditambah A34 dikurang A54 sama dengan 12 tambah 10 dikurang 7 sama dengan 15. Untuk nomor 10, nilai dari A35 dikurang A21 ditambah A42. Jawabannya 6 dikurang 18 ditambah 13 sama dengan 1. Oke. Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup. Baiklah, bila tidak ada saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Nur Aini. Ya. Sekarang gantian untuk kelompok yang lain untuk presentasi. Silahkan kepada Viladina untuk presentasi. Dipersiapkan bahan-bahannya ya. Ayo Viladina, silahkan. Ditunggu untuk presentasi. Sebentar, Pak. Saya nyiapin dulu. Ya, oke. Bapak tunggu supaya kalian supaya sampai kamu siap ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B. Saya akan mempresentasikan yang tadi sudah sedikit Bapak jelaskan. Sudah kelihatan tabel di sini. Sudah. Tabel di sini ada tahun 2010. Di RW 1 ada 20, di RW 2 ada 14, RW 3 ada 15, RW 4 ada 12, RW 5 ada 10. Di mana tahun 2011 di RW 1 ada 18, RW 2 ada 18, RW 3 ada 12, RW 4 ada 11, RW 5 ada 8. Di mana tahun 2012 RW 1 ada 12, RW 2 ada 18, RW 3 ada 10, RW 4 ada 10, RW 5 ada 6. Tahun 2013 RW 1 ada 30, RW 2 ada 13, RW 3 ada 13, RW 4 ada 8, RW 5 ada 12. Di tahun 2014 RW 1 ada 12, RW 2 ada 10, RW 3 ada 8, RW 4 ada 7, RW 5 ada 10. Di tahun 2015 RW 1 ada 20, RW 2 ada 12, RW 3 ada 8, RW 4 ada 15 dan RW 5 ada 16. Di mana kita rubah ke bentuk matriks. Di sini Terlihat seperti ini gitu. Sudah terlihat di sini perubahan bentuknya. Iya, jelas. Udah. Di mana di kolom di baris 1
Di baris 1 ada 20, 14, 15, 12, dan 10. Di baris kedua ada 18, 18, 12, 11, 8. Di baris 3 ada 12, 18, 10, 10, 6. Di baris keempat ada 30, 13, 13, 8, 12. Di baris kelima ada 12, ada 10, ada 8, ada 7, ada 10. Di baris ke-6 ada 20, ada 12, ada 8, ada 15, ada 16. Dah, apa ada yang ditanyakan? Ya. Iya. Ada yang ditanyakan, silahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari teman kalian. Ini presentasinya kurang lengkap ya, di bawah kan ada dua soal. Ini kebetulan cuma satu soal doang menyampaikannya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa dilengkapi ya. Iya. Mohon dilengkapi. Ada yang bertanya tidak? Silahkan ya, kalau ada yang bertanya silahkan disampaikan. Ditunggu ya untuk yang bertanya. Sekian. Bilangin lagi syuting. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, demikian tadi ya presentasi dari teman kalian. Silahkan di stop ya, di stop. Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah presentasi. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan pada hari ini ya, tentang konsep matrik dan kesamaan dua matrik. Iya. Silahkan yang mau menyimpulkan, silahkan. Matriks adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Setiap bilangannya disebut elemen. Bagus, hebat Nuraini berarti. Terus yang kesamaan dua matrik gimana? Matriks dikatakan sama jika memiliki satu jumlah baris dan kolom yang sama, dua anggota atau elemennya sama, dan seletak. Ya, dan seletak. Oke, pinter. Ikutin tuh jejak Nuraini ya. Ya, Pak. Pinter ya, luar biasa. Oke, untuk menguji sejauh mana materi yang sudah kalian serap, silahkan kalian merefleksi diri, membuka quizzes yang ada di Google Classroom. Silahkan kalian buka Google Classroom-nya, kemudian kalian klik link yang sudah Bapak sematkan di dalam Google Classroom tersebut. Oke, Bapak akan share quizzesnya ya, share layar ya. Tunggu sebentar. Oke ya. Oke, ini lagi mau masuk ke Google Classroom ya. Oke, ini sudah terlihat layarnya, sudah ya. Nih ya, kita masuk. Oke, di sini ada quizzes, kita klik. Nah, ada linknya, kita klik linknya. Nah, kita bisa lihat. Nah, itu sedang proses. Oke, kalian jangan lupa masuknya ke mode siswa ya. Jangan masuk ke mode guru, tapi mode siswa masuknya ya. Ya, Pak.
Kalau kalian masuk ke mode guru, nanti kalian sebagai guru nanti di situ ya. Nah, itu sudah terlihat ya. Kita masuk ke permainan langsung, yaitu gaya klasik biasa ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Pasportnya apa, Pak? Nah, Bapak share ininya, Kode. kodenya. Ya, tunggu sebentar ya, karena jaringannya memang cukup luar biasa ya. Kondisi kita lagi hujan lebat ini, banyak petir. Waduh, luar biasa. Ya, hujan tuh kalau banyak petir mengerikan, luar biasa. Makanya ini ada beberapa teman kalian yang keluar masuk ya. Iya, Pak. Tuh. Bahkan ada yang mematikan juga, mematikan HP-nya ya, wifi-nya juga. Oke, lumayan cukup lama ini loadingnya, harap bersabar. Iya, Pak. Oke, sudah terlihat itu kodenya. Silakan kalian masukkan kodenya ya. Iya, Pak. Itu di layar sudah terlihat. Iya, Pak, saya masukkan dulu. Iya, silahkan. Untuk mengerjakannya cukup 10 menit saja untuk mengerjakan Saya mau ya. Kodenya 894221 ya, silahkan dimasukkan. Oke, Pak. Oke. Ya. Bapak tunggu 10 menit ya Iya. dari sekarang. Oh, ini baru masuk 2 orang nih. Yang lainnya pada belum masuk, kenapa ini? Susah ya Jaringannya, Pak. jaringannya. Emang ya, jaringan itu sungguh luar biasa untuk belajar daring seperti ini. Memang kita harus benar-benar jaringannya super bagus, kemudian kuota yang cukup memang ya, luar biasa. Ini 2. Oke, yang lain masih ditunggu. Nah, 3 udah masuk nih ya, 3 orang. 3 orang sudah masuk. Kita lihat. Oke. Apalagi daerah-daerah yang memang jauh dari jangkauan provider ya, tidak ada pemancar, itu sulit sekali. Makanya kalau online kadang larinya lari ke gunung, lari ke atas loteng ya, ke rumah, naik ke rumah tuh. Waduh, luar biasa. Jadi memang banyak plus minnya gitu ya, plus minnya kalau online itu. Iya. Oke, ini baru 3 ini, gimana ini? Baru 4 masuk ya, mungkin Lola masuknya ya, loadingnya lama, membutuhkan proses jaringan yang sangat bagus. Oke, ini baru 4 orang. Waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Ditunggu ya yang lain. Oke. Aduh, lama juga ini yang lain nih, belum pada masuk. Bagaimana ini? Waktu sudah mau habis.
Oke, ternyata waktunya sudah habis. Bapak akhiri untuk kuisis ini ya. Yang belum masuk bisa masuk ke kuisis bisa dikerjakan setelah selesai kegiatan belajar mengajar ini ya. Oke, untuk pom refleksi berikutnya yaitu pom jurnal belajar ya, dimana di situ ada yang harus kalian isi. Ini tidak dinilai tapi untuk sebagai gambaran Bapak untuk pembelajaran berikutnya. Jadi silahkan kalian masuk ke Google Classroom untuk mengisi form kuesioner ya. Di situ ada 4 buah pertanyaan yang harus kalian isi. Ini tidak dinilai, ingat ini tidak dinilai, ini hanya untuk kegiatan penilaian pembelajaran selanjutnya, apakah harus ada perubahan atau tidak begitu ya. Jadi silahkan masuk ngisi 5 menit dari sekarang, silahkan. Jadi kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dipelajari kembali dan cari referensi yang sesuai dengan yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Terus pada pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang operasi matrik, yaitu penjumlahan dan pengurangan matrik. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup bareng. Ya, silahkan Baiklah, sebelum pembelajaran kita ditutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi